Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudhala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bukan hanya sekali ini saja, tapi bisa berkesinambungan bahkan sampai kelak di padang mahsyar, dan juga mudah-mudahan kita masuk surga bersilaturahim dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak bisa masuk surga dan dapat bersilaturahim dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita berharap mudah-mudahan kelak kita bisa masuk surga berjumpa dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti. Allahumma amin. Tadi sholawat yang dibacakan adalah satu bentuk apresiasi kita, penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu bukan sekedar kita melakukan dengan lagu yang indah dan syair-syair yang dicatat oleh para penggubah syair-syair indah, bukan sekedar itu. Tapi tujuan kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita berselawat kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat tepat. Sekarang kita berada pada bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Insya Allah sepekan lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Tapi bagaimanapun namanya, malam hari ini kita masih berada pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu dikatakan sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah syahri, bulanku. Aku di sini tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat tepat kalau kita di bulan Sya'ban memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah untuk baca sholawat kepada Nabi itu konon turunnya pada bulan Sya'ban. Jadi sangat tepat menjelang bulan suci Ramadan kita beriringan bersama-sama melantunkan sholawat kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi itu akan diberikan kepada orang-orang yang mohon maaf banyak maksiatnya. Hidup di zaman sekarang, mungkin satu dua seperti kakek-kakek, nenek-nenek kita, barangkali di antara beliau itu belum terkontaminasi, belum teracuni dengan kehidupan zaman sekarang. Mungkin di antara yang hadir ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak tahu membuka WhatsApp itu apa, apalagi YouTube, apalagi Facebook dan lain sebagainya. Kalaupun diberi handphone, mungkin yang menerima itu cucunya kalau ada yang menghubungi sang kakek atau sang nenek. Tapi di zaman sekarang itu pun sudah jarang. Saya melihat sendiri banyak kakek-kakek maupun nenek-nenek yang gaul. Gaul. Setiap hari buka YouTube. Kok tahu? Gitu. Kok tahu? Bukan berarti semua kakek-kakek atau nenek-nenek, bukan. Tapi di antara kakek-kakek dan nenek-nenek itu sudah gaul, apa istilahnya, trendy, modern, dan mereka sudah tahu dunia medsos. Ya cerita pribadi aja atau pengalaman pribadi. Kemarin saya di Cengkareng atau di mana? Apa namanya istilahnya? Jakarta. Di Bandara Jakarta. Ya, Soekarno-Hatta. Saya disapa oleh kakek-kakek. Namanya disapa juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya duduk menunggu pesawat. Kemudian datang seorang kakek-kakek. Saya lihat wajahnya ya kakek itu. Saya ditanya, Pak Lutfi ya? Saya kaget juga. Oh iya betul, saya Lutfi Basori. Bapak dari mana? Beliau menyebutkan salah satu wilayah di luar pulau. Terus beliau mengatakan, Alhamdulillah saya sudah sering lihat YouTube-nya. Nah, ketahuan kan? Berarti ada kakek-kakek yang ngerti yuk. Itu kan Allah yang membuka ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, zaman sekarang kecuali yang saya katakan kakek-kakek yang atau nenek-nenek yang betul-betul gaptek, gagap teknologi, rasanya mencari orang yang tidak punya dosa itu sulit. Betul? Mohon maaf ini terjadi pada saya sendiri juga. Bukan berarti kalau saya bicara berarti saya sudah suci, murni, wali barangkali gitu ya, kutub barangkali ya, gaut, enggak. Saya banyak salahnya, banyak dosanya juga. Maksud saya begini, di sini juga alhamdulillah banyak tuan guru ya, tengku banyak ya, ustad, buya juga ya, banyak ya. Itu kadang-kadang juga tidak lepas dari maksiat yang namanya dalam dunia medsos. Saya bicara dengan bapak-bapak yang usianya 50 tahun ke atas barangkali, atau mungkin 40 tahun ke atas. Saya kebetulan 57 misalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk ibu-ibu. Dulu tatkala kita masih remaja, SMP lah,
Ya namanya anak SMP. Nakal itu biasa ya. Betul. Cuman nakal kita saat itu, mohon maaf saya tidak tahu kalau di Medan. Saya barometer saya di Malang. Zaman itu kita ini kalau mau nakal, yang namanya nakal menurut orang tua itu zaman tersebut adalah lari dari rumah, gak pamit kepada orang tuanya, kemudian melihat biskup di gedung biskup. Betul? Mau lihat biskup atau melihat film? Mau lihat film ini? Sebutlah film yang apa ya, jorok lah, gitu aja sudah ya. Macam-macam film zaman itu juga macam-macam ya. Ada film India, ada film setan di atas kuburan, gitu ya, zaman itu ya. Sebut saja kita zaman itu ingin menonton film yang jorok, pornografi. Tapi lihat, zaman itu orang mau melihat film yang sudah niat jahat itu, tapi perlu usaha. Perlu usaha. Pertama, dari rumah tidak pamit sama orang tua, itu juga usaha namanya. Walaupun usahanya nggak bagus ya. Soalnya kalau pamitan tidak boleh sama orang tua biasanya. Lari sama kawan-kawannya gitu ya. Habis itu di depan gedung biskup kita ini antri. Antri apa? Beli karcis. Betul ya? Pengalaman berarti ya. Sama dengan saya juga pengalaman. Setelah antri karcis, kadang-kadang karcisnya habis kadang-kadang. Betul? Habis itu masuk gedung, nah karena pengalaman ini ya, gedungnya gelap. Karena akan melihat apa namanya kalau sudah mulai main itu, gedungnya gelap ya. Kemudian diantarkan pakai senter gitu ya. Di situ kita tidak bangga maksudnya. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu zaman itu mau maksiat itu usaha dulu, repot lagi. Belum nanti kalau pulang kemalaman, was-was kita ini. Gimana ayah kita ini, tahu enggak? Kadang ada yang agak nakal loncat jendela gitu ya. Betul? Betul enggak? Ada pengalaman enggak loncat jendela? Itu dulu. Zaman sekarang beda. Gedung biskupnya dibeli, diletakkan di saku. Zaman itu karena rata-rata ekonomi masyarakat masih sulit, orang nonton film di biskop itu paling tidak seminggu sekali sudah luar biasa. Jaraknya seminggu sekali, malam minggu gitu biasanya. Itu sudah cepat itu, seminggu sekali. Zaman sekarang film mau yang Indonesia, mau yang India, mau yang Barat, mau yang mana saja. Gimana ngelihatnya? Di dalam kamar. Pakai apa? Handphone. Betul? Bahkan anak remaja pun tidak takut sama orang tuanya ini melihat film-film itu. Gimana dengan orang tua? Ya kadang-kadang ikut juga sama. Nah, yang pengalaman ini senyum-senyum biasanya. Coba lihat perbandingannya ini. Zaman dulu kita katakan seminggu sekali kita nonton film maksiat. Zaman sekarang sehari sekali, setiap hari. Bahkan kadang-kadang setiap jam kita melihat film semau kita. Terjadi enggak, Pak? Jadi betapa rusaknya zaman sekarang ini, Pak. Saya masih ingat saya. Zaman awal ada televisi. Tetangga saya ini
punya televisi warnanya hitam putih masih. Saya masih SD, sekitar kelas 2, 3 begitu. Lihat, nah, kita ini kalau ada film, menonton itu ya enggak selesai-selesai, bukan sekedar filmnya, iklan pun kita nikmati karena belum tahu film itu apa. Dan yang unik, mohon maaf, ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah ingat, kita waktu masih kecil, mohon maaf, kalau ada adegan berangkulan suami istri, kita ini malu menundukkan wajah karena kita masih kecil. Kalaupun di rumah sebelah kita ada ayah sama ibu kita, ya kita malu pura-pura ngambil apa gitu ya. Ya itu pengalaman pribadi saya, insya Allah banyak bapak-bapak seperti saya ini ya malu, betul? Wah itu adegan orang tua. Gitu. Seiring zaman berjalan, setelah itu saya sudah remaja ini. Yang namanya malu melihat adegan berangkulan suami istri itu mulai hilang. Akhirnya nonton bersama kakek nenek, bapak ibu dan anak. Maaf melihat adegan-adegan yang dikatakan pornografi itu bersama-sama, tidak malu mah. Mulai ingkorot sedikit demi sedikit hilang itu, akhlak itu hilang mah. Zaman sekarang anak kecil kadang-kadang ini masih SD sudah ngerti pacaran. Bahkan mohon maaf ada anak SD yang memperkosa, ya, suka sama suka, adil. Remajanya nggak pernah malu. Yang dewasa sama-sama tidak punya rasa malu. Bahkan kakek nenek pun kadang-kadang juga tidak ada rasa malu. Kan kita melihat di medsos kan ya, seorang kakek menggauli anak kecil, balita, seorang remaja laki-laki kumpul dengan nenek, ketemu di dusun atau di mana ya? Ya nenek-nenek maksudnya bukan neneknya sendiri. Pernah enggak baca kayak gitu? Rasanya dunia ini sudah kacau. Kacau balau dunia ini. Ya ikhwan, kita yang ahli majelis taklim mudah-mudahan terselamatkan dari itu semuanya. Kalaupun kemarin kita yang melakukannya, mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi itu diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat-maksiat, bahkan terkadang melakukan maksiat kabair, dosa besar. Itu kalau kita tidak mohon syafaat, mengharap syafaat, rasanya sulit kita ini akan masuk surga, sulit. Maksiat zaman sekarang bukan sekedar maksiat seperti zaman dulu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kalau dicari maksiatnya ada zaman sekarang. Dan sering kita temui dengan mata kepala kita sendiri, Pak. Kalau maksiat rambut misalnya, kalau ibu-ibu, kalangan ibu-ibu namanya maksiat rambut, yaitu udah pakai jilbab, kelihatan rambutnya terurai, namanya maksiat rambut. Apakah bapak-bapak tidak ada maksiat rambutnya? Ada. Nah, sekarang ini banyak orang yang suka disemir, ya. Semir itu ada dua macam, ada yang halal, ada yang haram. Halalnya pun makruh. Halalnya makruh. Kalau yang haram adalah orang yang beruban, seperti saya ini beruban, kepingin kelihatan muda, maka disemir warna hitam, hukumnya haram. Tapi kalau disemir warna lain,
boleh walaupun sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau niatnya untuk keren, ini boleh tapi makruh. Padahal umumnya zaman sekarang orang menyemir rambut mau merah, mau agak kehijau-hijauan misalnya, rata-rata kepingin keren. Betul? Itu maksiat rambut. Maksiat mata. Ada enggak maksiat mata? Ya tadi itu. Gedung bioskop dibeli, bukan sekedar ditaruh di kamar, Pak. Sholat itu dibawa, Pak. Betul? Apa itu? Kadang menunggu, sudah azan kan? Menunggu ini di musala. Kok lama ini imamnya? Buka ayat. Kalau kebetulan ada film bagus, dilihat, Pak. Begitu qomat, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ditutup. Enggak dimatikan, ditutup. Sayang, nanti dilihat lagi. Itu kita, Pak, perilaku kita. Maksiat maksiat mulut. Apa maksiat mulut? Ibu-ibu ngerumpi. Ngerumpi. Suka ngerumpi, Bu? Kalau ada orang jualan sayur pakai motor berhenti di depan kampung, maka ada ibu-ibu yang belanja. Belanjanya mestinya cukup 1/4 jam, ngerumpinya 2,5 jam. Bilang tetangga yang ini begini, itu begini, begitu dan seterusnya. Ada enggak terjadi seperti itu? Ada apa banyak? Ibu-ibu niat pamit sama bapak-bapak, Pak, pamitan ya, ada apa? Pengajian arisan. Oh ya, alhamdulillah pengajian arisan. Itu arisannya apa istilahnya? Pemilihannya arisan itu paling prosesnya cuma 1 jam selesai. Tapi 3 jam di situ ngobrol kemana-mana ini, Pak. Betul, Bu? Bapak-bapak gimana? Sama saja. Sama saja. Cuman kalau bapak-bapak ndak arisan, bapak-bapak kalau zaman sekarang itu istilahnya ngopi. Betul? Sudah enak-enak yuk ngopi yuk. Ya ngopinya bagus. Tapi setelah ngopi ini loh, kemana-mana larinya. Wah, bicara sudah. Ya sudah, namanya berbicara. Lidah tak bertulang. Jadi kemana-mana pembicaraannya. Itu maksiat lisan. Jangankan maksiat lisan. Ini loh. Apa ini namanya? Jempol, ibu jari, jempol tangan ini. Ada maksiatnya enggak zaman sekarang? Mulutnya diem, tapi tangannya aktif. Aktif di mana? Medsos, caci maki, tengkar, tantang menantang segala macam, judi, ada, Pak. Tidur lagi. Kadang-kadang tidur di musola lagi. Subhanallah. Chatting. Aduh, sudah. Chatting sama pacarnya lagi. Kalau pacarnya ya bagaimana ya? Itu remaja sama selingkuhannya lagi. La haula wala quwata illa billah. Itu zaman sekarang. Ternyata luar biasa, Pak. Maksiat kita nih luar biasa. Karena itu perlu pertolongan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maksiat perut, gimana maksiat perut? Makan barang yang tidak jelas halal haramnya. Ada? Ada? Saya tanyain. Kalau orang beli, maaf ya ini contoh ya. Saya tidak menuduh di mana, enggak, ini contoh secara umum. Kalau ada orang beli ayam
ayam goreng atau ayam bakar, ya, ayam bukan babi, hukumnya halal atau haram nggak? Halal apa haram? Halal apa haram? Halal. Belum tentu. Kok belum tentu? Tergantung menyembelihnya. Saya pernah masuk di pasar. Ya, ada keperluan masuk di pasar, terpaksa saya melihat atau melewati orang jualan ayam sembelihan yang nyembelihnya di situ. Nyembelihnya di situ. Itu di dekat tempat sembelihannya ada tong yang besar dan berisi air panas. Berisi air panas. Begitu ada pembeli, ternyata belinya itu enggak sedikit, beli 10. Pak, pesan 10 yang baru disembelih biar seger. Ini subhanallah cara menyembelihnya cuman srit gitu aja ya. Kemudian dimasukkan di air panas. Matinya bukan karena disembelih, tapi mau matinya dimasukkan air panas. Ada yang kayak begini? Berarti ayam yang ini yang disembelih hanya cuma sekedar ada goresan pisau, tidak mati. Kemudian dimasukkan air panas. Matinya di mana ini? Air panas. Hukumnya apa ini? Bangke. Makan bangke hukumnya haram. Lah kita ini nggak tahu kadang-kadang. Yang kita makan nggak tahu. Kok kita beli jadi? Apalagi beli jadi? Betul ya? Saya tidak mengatakan di sini enggak, tapi umum seperti itu, Pak. Umum. Enggak, kita ini pakai GoFood kok. Apalagi GoFood, Pak. Belinya di mana? Tergantung GoFoodnya kan gitu kan. Kita sepertinya hidup cari yang halal itu sulit juga. Sulit juga. Itu ayam. Kalau ikan, sekarang ikan. Ikan goreng, ikan bakar, ikan apa lagi? Kuah. Kalau di sini sudah ada ikan goreng enggak? Sudah ada ikan goreng. Minyak sudah ada? Enggak disembunyikan lagi enggak? Makan ikan goreng hukumnya gimana? Halal apa haram? Belum tentu. Iya, kalau cari sendiri ikannya, kalau mencuri. Kalau mencuri gimana? Haram. Orang Indonesia lagi kalah sama orang luar negeri. Orang Jepang itu pandai, Pak, orang Jepang. Masuk wilayah Indonesia. Cari ikan. Udah. Namanya menjorok, merampok ikannya di Indonesia. Ditangkap sama polisi, Pak. Polisi air, tangkap. Kemudian dipegang, ditanya. Jepang, kenapa kamu kok mencuri ikan di Indonesia? Ini kan bukan perairanmu bukan. Sama orang Jepang dijawab, oh enggak, salah Anda. Ini kemarin saya lihat ikan ini berenang Jepang. Saya kejar lari ke Indonesia. Saya kejar ke Indonesia. Saya kejar sampai ke Indonesia. Gitu polisi Indonesia. Ya sudah gak apa-apa. Repot kalau gini. Intinya bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita kita teliti satu persatu itu kayaknya ini sulit ini. Perut kita ini untuk makan yang halal saja sulit. Padahal orang yang keseringan makan barang haram itu kalau doa nggak diterima, sulit diterima. Karena itu di Mandalika nggak percaya sama umat Islam, maunya pawang. Karena umat Islamnya banyak makan yang haram-haram, kalau doa nggak diterima, akhirnya pawang. Tambah parah ya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu, karena itu
rasanya kita ini memang butuh pertolongan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaati, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, li ahlil kabairi min ummati hakadha au kama qala. Syafaatku itu dibutuhkan, diberikan kepada orang-orang yang ahli melakukan dosa besar dari umatku. Kalau kita katakan, saya nggak pernah mabuk, saya nggak pernah mencuri, tapi makan barang haram banyak, ya dah. Ini perut ini tempatnya yang haram-haram luar biasa, Pak. Perut ini. Kalau cuma sekedar ikan dikejar dari Jepang, nah itu suatu yang kecil. Orang Indonesia pulau masuk di perut, pulaunya dijual, Pak, untuk menghidupi anak 7 turunan, gitu. Anak cucu 7 turunan, pulau dijual. Sekarang Indonesia dijual kok. La haula wala quwata illa billah. Itulah Indonesia. Indonesia apa Indosat? Kalau Indosat sudah laku, sudah lama ya. Nah, kembali lagi menghadapi bulan suci Ramadan dan kita berada pada bulan Sya'ban. Alhamdulillah tadi itu sudah kita lakukan, kita lantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu bekal bagi kita di bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad menurunkan syafaatnya dan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada saat memasuki bulan suci Ramadan kita dalam keadaan suci, bersih, hingga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima dan pahalanya dilipat ganda. Allahumma amin. Memasuki bulan suci Ramadan ini juga perlu persiapan. Banyak yang perlu dipersiapkan. Ibu-ibu kalau belum punya mukena baru, sebaiknya minta sama suaminya, Pak, minta uang dong beli mukena baru. Kalau ibu-ibu beli mukena baru niatnya untuk sholat tarawih, maka akan mendapatkan pahala karena namanya persiapan ihtiram menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Bapak-bapak jangan pelit-pelit ya. Kalau bapak-bapak membelikan mukena baru untuk ibunya, itu pahalanya besar. Itu ibu-ibu tak kalah sholat ini ya, Allahu Akbar pakai mukena baru. Kenapa? Ihtiraman, menghormati datangnya bulan suci Ramadan untuk tarawih. Ibu yang sholat yang khusyuk, bapak juga sholat walaupun tidak khusyuk-khusyuk amat ya. Karena ingat rokoknya belum selesai. Itu bapak-bapak akan mendapatkan pahala sebagaimana ibu-ibu yang sholat karena mendapatkan pembelian mukena baru. Tapi jangan lupa ibu ya, kalau dikasih uang sama bapaknya, dikasih uang misalnya berapa harga mukena? 200. Ya jangan semua belikan mukena bu, jangan. 150 beli mukena, yang 50 beli takjil untuk bapaknya. Gimana bu? Setuju bu? Kurang? Minta 200 dikasih 150 marah-marah. Jangan. Kita tetap menghormati, ibu-ibu wajib menghormati suaminya. Ya, wajib menghormati suaminya. Pengorbanan suami itu besar, Bu. Saya contohkan diri saya sendiri aja sekarang capek dari mana-mana. Kalau tanya, punya uang untuk apa? Untuk istri dan anak, betul? Capek. Bapak juga begitu, bekerja kan capek ya. Dapat uang untuk ibu-ibu. Betul, Bu? Ibu itu dulu masih ikut bapaknya sama ibunya, bukan tanggungan suaminya. Tanggungan siapa? Orang tua
masing. Begitu dilamar langsung jadi tanggungan suami. Jadi kewajiban ibu-ibu ya taat kepada suami. Yang kedua, bagaimana menyenangkan suaminya, begitu ya. Jangan suami datang ngomel aja ibu-ibu, jangan. Bapak-bapaknya juga jangan pelit kepada istri. Bapak-bapak mencari uang itu bukan untuk foya-foya sendiri, tapi untuk rumah tangganya, istri dan anak-anaknya. Saya tahu loh, saya mengerti loh ya. Istri-istri bapak yang ada di sini itu yaitu ibu-ibu di sana itu. Bukan orang yang suka makan uangnya bapak-bapak, tidak begitu. Pasti yang dipikirin juga anak, betul? Ingat anaknya. Karena itu saling, ibunya saling menghormati, bapaknya juga saling menghormati, mencintai, mengatur dua kehidupan yang sangat harmonis, maka di situ akan mendapatkan pahala bersama-sama. Sebelum masuk bulan Ramadan, apalagi bentar lagi harus libur ini bapak dan ibunya ini ya. Untuk bulan Ramadan harus banyak istirahat kan begitu ya. Istirahat dari segala hal ya. Ibadah yang paling lama durasinya. Kalau sholat durasinya berapa? Rata-rata orang sekarang paling lama 5 menit atau 10 menit sama zikirnya. Betul? 10 menit sama zikirnya. Sendirian maksudnya, sholat sendirian. Puasa Ramadan berapa hari? 30 hari, 1 bulan. Orang haji, sebutlah dengan segala perjalanannya itu 2 bulan. Tapi ada ibadah yang panjang masanya, yaitu menikah, akdun nikah. Setelah uzawwiduka dan qabiltu nikahaha selesai, kalau itu diniati untuk beribadah, maka sejak melangkah sampai mati dicatat ibadah, Pak. Luar biasa. Kalau menikah usia 25 tahun, meninggal salah satunya usia 50 tahun, berarti ibadahnya selama 25 tahun. Itu kalau dinati ibadah, semua dapat pahala. Ibu masak dapat pahala, bapak mencari uang dapat pahala, asalkan niat berkeluarga secara sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini ibadah paling lama durasinya. Baik, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang tadi suami istri begitu masuk bulan suci Ramadan membuka diri. Dua-duanya membuka diri. Apapun yang dilakukan pada bulan suci Ramadan juga diniati ibadah. Kalau pagi hari, apalagi di hari-hari pertama, biasanya hari pertama, kedua, ketiga mungkin sebagian kantor libur, betul ya? Mungkin kantor atau pabrik atau apa sajalah, sebagiannya itu libur. Kalau niat ibadah maka habis sahur, kemudian menunggu sholat subuh, kemudian sholat subuh ya. Setelah itu ibu-ibu dan bapak-bapak niat ibadahnya tidur. Ibadahnya tidur. Kok bisa ibadah tidur? Iya. Cuman dengan syarat, Bu. Kalau tidur agak sedikit berjarak sama bapaknya biar tidak berdosa ya dah. Kalau kuat, ini dapat pahala. Ini ujian. Namanya uji. Ya. Yang di hari biasa halal, tapi pada saat Ramadan hukumnya jadi haram. Berpelukan haram, kan gitu ya. Apalagi sampai terjadi
Apalagi sampai terjadi hubungan suami istri, berdosa. Nah, ini harus tahu, orang menghindar berdosa itu dapat pahala. Jadi suami istri yang tidur terpisah di siang hari pada bulan suci Ramadan, niat agar tidak terjadi hubungan suami istri, maka tidurnya dapat pahala. Itu rahasianya begitu ya, rahasianya begitu. Tapi waktu masak-masak Bu ya, jangan ndak masak. Kenapa? Saya mau ibadah terus. Jam berapa? Habis subuh nanti sampai maghrib tidur tok. Ya jangan. Sholatnya gimana? Masaknya gimana? Bisa tengkar nih sama suaminya. Maksiat jadinya. Kemudian kita melaksanakan puasa malam hari. Kalau masih ada suami istri masih bisa bersama. Kalau bisa jalan ke masjid bersama-sama. Jangan sendiri-sendiri. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya bapaknya pergi ke masjid atau ke musola untuk sholat tarawih. Kalau ibunya, kalau bisa ikut sholat tarawih berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Saya tidak bisa menggeneralisasi karena situasi setiap ibu rumah tangga berbeda-beda. Rumahnya juga situasinya berbeda-beda. Maka saya katakan yang masih bisa berangkat untuk sholat berjamaah di musola atau masjid terdekat, asalkan didampingi suami atau mahramnya, laksanakan. Tapi andai kata tidak, maka ibu cukup ada di rumah sholat tarawih. Kalau tanya, waduh saya sholat tarawih itu sambil ngantuk, ya gak apa-apa ngantuk. Kalaupun misalnya terpaksa ini karena suatu hal gak bisa sholat tarawih ibu-ibu itu, maka tatkala bapaknya mau sholat tarawih, siapkan. Perlu apa? Perlu minyak harum, kasih minyak harum. Perlu apa lagi? Sejadah, setrikakan, baju yang rapi, begitu. Maka ibu-ibu menyiapkan seperti itu juga dihitung pahala seperti sang bapak yang saat melaksanakan sholat tarawih. Begitu caranya. Bapaknya datang, ibu tersenyum. Mungkin kalau bahasa Arabnya, bapaknya datang, ahlan wa sahlan. Bila perlu Bu, beli terbang sambil tola'al badru alaina. Suami nih, suami. Kalau mau Bu, apa begini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buka pintu, Pak, dari mana Pak? Malam amat pulang. Gimana kalau gitu? La haula wala quwata illa dosa. Mending bawa terbang beli tola'al badru alaina. Mau Bu? Mau dah? Gengsi. Ya intinya, cobalah kita kemas dalam keluarga itu di dalam bulan suci Ramadan untuk sama-sama menghidupkan bulan suci Ramadan. Baca Al-Quran. Ya kadang-kadang keluarga itu macam-macam. Bapaknya pandai baca Al-Quran, ibunya awam. Maka sang bapak mengajari ibunya, suami mengajari istri. Walaupun satu huruf itu keuntungan yang sangat besar. Tapi kadang-kadang kebalik, istrinya pandai mengaji, bapaknya gak pandai mengaji. Karena dulu ibunya sekolah madrasah, bapaknya mencangkul di sawah, gak bisa ngaji. Ini mumpung bulan suci Ramadan, sang bapak datang kepada ibunya, Bu, aku kepingin belajar Al-Quran. Walaupun yang 30 juz itu loh, juz 30, yang penting aku bisa baca Al-Quran. Tidak apa-apa. Bagus seperti itu. Saling. Itu suami istri. Juga dengan anak-anaknya juga begitu. Ya. Isi semuanya Ramadan ini dengan penuh keberkahan, kebaikan. Kalau belikan apa-apa jangan pelit Pak ya. Saya pesan bapak-bapak jangan pelit sama istrinya, sama anaknya. Ya dah, selagi ada. Kalau ibu-ibu
cari minyak goreng 1 liter, kalau bisa belikan yang 10 liter. Kalau bisa, kalau ibu-ibu ulang tahun, kalau sekarang nggak perlu kue tar, Pak. Cukup minyak goreng, seneng ibu-ibu, Pak. Betul, Bu? Intinya kita hidupkan rumah tangga itu dengan niat ibadah, dan ibadah. Insya Allah kehidupan rumah tangga di saat bulan suci Ramadan akan mendapatkan pahala dan pahala. Begitu selesai bulan suci Ramadan, itulah yang dikatakan Yaumul Farah, hari kebahagiaan, yaitu Idul Fitri. Yaumul Farah. Kenapa? Karena bapak dan ibu merasa bisa menghidupkan hari-harinya di bulan suci Ramadan lebih daripada hari-hari biasa di bulan-bulan selain Ramadan. Karena itu sekarang perlu kita katakan dalam jiwa kita, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Kita pasang hati kita. Begitu caranya. Kalau kita sudah niat, insya Allah keluar semua kebaikan itu. Kalau kita sudah niat, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita. Kita ada niat misalnya, kalau bulan suci Ramadan aku akan sedekah kepada anak yatim. Sekarang uangnya berapa? Belum punya. Belum, Bu. Insya Allah Ramadan tiba-tiba ada saja, Pak. Orang memberi, tapi aku diberi ini ya. Ini kelebihan. Misalnya ada orang sedekah pada kita uang 1 juta. Cuman hari ini aku cuma butuh 500.000. Dan aku sudah punya niatan untuk memberikan sedekah kepada anak yatim, fuqara, masakin. Maka uang itu sebagian dari yang dapat kita hasilkan di bulan suci Ramadan, kita berikan kepada anak yatim atau orang fuqara dan masakin. Berkah. Asalkan azam atau niat dari sekarang. Kalau ada orang niat dari sekarang, itu di bulan suci Ramadan akan mengadakan hal-hal yang sifatnya ibadah, maka Allah akan membukakan jalan bagi orang tersebut. Umumnya begitu, Pak. Umumnya begitu. Karena itu di dalam bulan suci Ramadan, kalau malam hari ini ada penutupan sementara, namanya penutupan sementara pengajian tawakuf. Kalau bahasa Jakarta menggunakan istilah tawakuf. Di beberapa pesantren namanya hafla akhir sana, ya, sana dirosa maksudnya, hafla akhir sana atau imtihan, ya. Kalau tadi namanya penutupan sementara, namanya juga sementara, Pak, bukan sementahun loh ya, sementara. Ya, sementara itu 1 bulan, bukan berarti kalau majelis taklim yang rutin 11 bulan ditutup sekarang, itu berarti ustadznya atau tenggunya atau pengasuhnya ngajak tidur bersama, gak usah ngaji sudah. Bukan. Maksudnya merubah, biasanya memberi kesempatan agar setiap kita itu banyak membaca Al-Qur'an pada saat bulan suci Ramadan, karena dikatakan syahrul Ramadan syahrul Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan suci Al-Qur'an. Kalau bulan Sya'ban adalah bulan sholawat kepada Nabi. Kalau bulan suci Ramadan dikatakan bulan puasa, juga bulannya Al-Qur'an. Apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan itu disitulah diturunkan Al-Qur'an. Maka perbanyaklah baca Al-Qur'an dibanding kita baca Al-Qur'an di selain bulan Ramadan. Kalau kemarin kita membacanya cuma separuh halaman, ya paling tidak ditambah menjadi 1 halaman setiap harinya, begitu. Kalau ada yang bisa mampu untuk hatam, alhamdulillah, 30 juz hatam, luar biasa. Cuma perlu diingat, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dalam biografi beliau diriwayatkan beliau itu kalau bulan suci Ramadan bacanya Al-Qur'an itu pagi habis sholat subuh sampai menjelang maghrib itu hatam 1 kali. Jadi pagi hari hatam 1 kali, pagi sampai sore. Kemudian
mulai waktu taraweh sampai menjelang subuh hatam lagi 1 kali. Jadi pagi hatam 1 kali, malam 1 kali. Sehari berapa kali hatam Imam Syafi'i? 2 kali. 1 bulan dapat berapa? 60 kali. Kita dalam 1 bulan Ramadan hatam berapa kali Pak kita Pak? 6 juz sudah lumayan. Kadang-kadang cuma 6 baris. Itu beda kualitas kita dengan Imam Syafi'i. Tapi anjuran saya, ayolah kita baca Al-Quran, kita dengarkan Al-Quran. Dan ini saudara-saudara saya, kakak-kakak, abang-abang saya ini ya, yang muda-muda. Ya kalau misalnya sudah terlanjur, waduh, saya punya uang beli handset itu. Buat apa? Jangan buat lihat musik, jangan dengarkan ayat-ayat Al-Quran begitu. Karena ada kan sekarang apa ini yang saya terakhir itu lomba lagu, apa istilahnya? Lupa saya. X Factor, apa? X Factor. Ah ya. Saya lihat di iklan ikan X Factor. Wah, itu yang nonton kan banyak. Nah, kalau kita sudah terlanjur suka beli suka cari data, ini data untuk kota, handphone gitu ya. Kemudian jangan lihat itu kalau Ramadan ditutup, ganti ayat-ayat Al-Quran kan banyak, tartil kan banyak. Itu namanya ibadah telinga. Kalau kita ngelihat musik-musik namanya maksiat telinga. Kalau kita pergunakan untuk yang baik-baik, maka itu adalah ibadah telinga. Kita tidak bisa, mungkin karena sisanya nggak biasa ngaji, sulit mau ngaji, nggak selesai. Mau baca Al-Fatihah aja, Bismillahirrahmanirrahim. Mau hatam gimana Pak? Ya sulit. Baca terus walaupun dapat sedikit, tapi telinganya pergunakan untuk mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran yang diperdengarkan oleh para masyayikh, para guru-guru kita sesuai dengan kesenangan masing-masing. Kan banyak kan Syekh Fulan. Ya dah, kita dengarkan itu. Insya Allah itu membantu ibadah bagi telinga kita. Jadi sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu mencari pahala di bulan suci Ramadan itu mudah kalau kita mau. Sangat mudah kalau kita mau. Setiap ibadah sekecil apapun kalau dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin sedekah 1.000 rupiah, mungkin kita masuk di musola ini ada kotak amal, kita kasih 1.000 rupiah, ya pahalanya 1.000 rupiah. Tapi kalau diberikan pada saat bulan suci Ramadan, pahalanya berlipat-lipat. Karena itu dianjurkan, disunnahkan, khususnya bapak-bapak yang mampu, yang mempunyai pekerjaan, apalagi kalau sudah sampai nanti pada nisab zakat mal. Kalau zakat fitrah kan wajib ya, setiap orang ini zakat mal. Jangan lupa bulan suci Ramadan itu dianjurkan, walaupun belum sampai satu tahun haul, tapi disunahkan untuk mengeluarkan zakat mal pada bulan suci Ramadan. Ya, haulnya misalnya masih 2 bulan setelah Ramadan baru terhitung 1 tahun, tapi menurut para ulama sebaiknya ditakdim dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Untuk apa? Agar pahalanya berlipat ganda. Ibu-ibu, ini terakhir sudah malam. Ibu-ibu kalau bapak-bapaknya mau keluarkan zakat mal, ayo didukung. Karena itu membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan rezeki. Kalau kita punya harta, waktunya zakat kok tidak dizakati mal, maka harta itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu setuju, Bu? Kalau bapak-bapak mengeluarkan zakat mal, didukung, bukan malah gini, Pak, jangan banyak-banyak, aku dapat apa? Nah, ini repot. Betul, Bu? Betul? Ibu? Kalau sudah mulai harta sudah tidur semua ini. Bu,
Kalau bapaknya mengeluarkan zakat mal, setuju apa tidak? Alhamdulillah. Jangan direpoti bapaknya. Nanti ibu, Pak, aku juga perlu zakat. Zakat apa, Bu? Zakat mal. Bukan zakat mal, tapi zakat mal. Pergi ke mal. Repot kalau gitu. Nanti bapaknya uangnya nggak dizakati, dikasihkan ibu semua, beli mal. Apa saja dibeli di sana. Jangan ya, ini Ramadan, jangan banyak seneng zakat mal, tapi lebih baik ke masjid, ke musola, ke tempat apa majelis-majelis yang ngajak zikir ya dah. Itu harapan saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali ini juga waktu sudah malam, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan satu persatu apa saja yang menjadi kebaikan kita, dengan harapan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Barangkali itu hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.